Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kania Esa Febriani dengan NIM 2230811169. Saya dari program studi Administrasi Bisnis. Hari ini aku mau jelasin apa itu manajemen harapan. Kenapa penting banget dalam kehidupan sehari-hari, di organisasi, dan bahkan dalam hubungan manusia. Menurut Viktor Fromm dari teori harapan atau ekspektasi teori, harapan adalah keyakinan bahwa usaha tertentu akan menghasilkan performa tertentu. Jadi, manajemen harapan berarti mengelola keyakinan atau ekspektasi individu supaya mereka memahami hubungan antara usaha, hasil, dan imbalan. Kadang kita tuh bukan kecewa karena hasilnya jelek, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Misalnya, berharap nilai A ternyata dosen ngasih nilai B, atau berharap teman ngerjain bagiannya tepat waktu, tapi malah hilang 2 hari. Ini bukan hal aneh, karena semua itu sebenarnya soal manajemen harapan. Apa itu manajemen harapan? Manajemen harapan itu sebenarnya proses mengatur dan menyelaraskan harapan biar enggak terlalu tinggi. Jadi, apa yang diharapkan itu sesuai sama realita yang bisa dicapai. Kalau diibaratkan, harapan itu kayak GPS. Supaya kamu bisa sampai tujuan, kamu harus tahu rute, kondisi jalan, dan bahan bakar yang kamu punya. Kalau cuma masuk tujuan, tapi nggak lihat kondisi kendaraan, ya bisa-bisa mobil kamu mogok di tengah jalan. Begitu juga dengan harapan manusia. Kenapa harapan perlu dikelola? Manusia itu gampang banget salah paham. Banyak konflik tuh sebenarnya bukan karena orangnya jahat atau nggak kompeten, tapi karena harapannya beda-beda. Contohnya kayak Denny mengira tugasnya cuma A sampai B saja. Namun Suci mengira Denny itu harus ngerjain A sampai D. Akhirnya dua-duanya bingung, kesel, dan ujungnya kerjaannya berantakan. Kalau harapan dikelola dari awal, kita jadi tahu apa yang bisa dicapai, kapan bisa selesai, batasan kemampuan kita, apa yang harus dikomunikasikan, dan apa yang harus disepakati. Jadi, bukan saling menahan emosi atau menebak-nebak. Ada 5 hal unsur penting dalam manajemen harapan. Yang pertama, yaitu kejelasan. Kalau ngomong, kerjain cepat ya, itu nggak jelas. Cepat itu 10 menit, sejam, besok. Makanya harus jelas, seperti kerjain ya sebelum jam 5 sore. Lalu yang kedua, komunikasi 2 arah. Bukan cuma ngomong, tapi juga memastikan lawan bicara mengerti. Kadang orang ngangguk bukan karena paham, tapi karena nggak enak bilang nggak paham. Lalu yang ketiga, cek realitas. Istilah kerennya reality check. Target harus sesuai kemampuan, waktu, dan sumber daya. Kalau cuma modal niat kuat, ya capek sendiri nanti. Lalu yang keempat, ada kesepakatan. Kalau dua pihak sudah berbicara, maka harus disepakati bersama. Jadi sama-sama tahu apa yang mau dicapai. Kelima, ada evaluasi. Keadaan bisa berubah. Kadang rencana awal harus disesuaikan dan
perubahan itu harus dibicarakan juga, biar harapannya ikut berubah. Berikut ada contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam kerja tim, misalnya ngerjain tugas kelompok. Kalau enggak dikelola, pasti ada satu yang ngerasa dia paling capek. Ada yang cuma numpang nama, dan ada yang bingung sebenarnya bagian dia yang mana. Jadi, kalau dari awal disepakati, siapa yang ngetik, siapa yang ngumpulin, siapa yang presentasi, dan kapan deadline internalnya, semua jadi lebih jelas. Di dunia pelayanan publik nih, misalnya di perbankan, kalau perusahaan bilang prosesnya 3 hari, ya harus ada alasan kuat kalau jadi 5 hari. Kalau enggak jelas, pelanggan pasti kecewa. Nah, di hubungan sosial juga sama. Kalau kamu bilang, aku cuma bisa bantu sebentar, nah teman kamu enggak akan berharap lebih. Tapi, kalau kamu enggak ngomong apa-apa, mereka bisa mengira kamu selalu siap kapanpun. Lalu ada masalah yang muncul kalau harapan enggak diatur. Biasanya ada 5 hal. Yang pertama, ekspektasi terlalu tinggi. Nah, itu bisa bikin kecewa. Lalu yang kedua, ekspektasi terlalu rendah. Itu bikin potensi kamu enggak keluar. Lalu ada ekspektasi beda-beda. Nah, itu bisa bikin konflik. Lalu ada target enggak realistis. Itu bisa bikin burnout. Lalu ada kerjaan molor karena nggak ada kesepakatan jelas. Nah, harapan yang nggak dikelola itu kayak nonton film tanpa baca deskripsi. Kadang bagus, kadang ambyar. Ada cara mengelola harapan biar nggak gampang stres. Nah, biasanya ada beberapa cara yang sering dipakai. Yang pertama, ada nentuin target yang realistis, lalu jelasin batasannya. Misalnya, kemampuan, waktu, atau kondisi. Lalu ada update kalau ada perubahan situasi. Lalu ada ajak semua pihak diskusi, jangan ambil keputusan sendiri. Lalu dokumentasikan biar jelas, misalnya via chat, email, atau catatan singkat. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang rumit. Yang rumit itu kalau kita terlalu banyak mengira-ngira tanpa berkomunikasi. Hubungan manajemen harapan dengan kepuasan. Dalam teori psikologi, kepuasan itu muncul ketika kenyataan sesuai atau lebih bagus dari harapan. Kalau harapan terlalu tinggi, hasilnya jadi kelihatan jelek. Kalau harapan realistis, hasilnya terasa memuaskan. Makanya manajemen harapan juga banyak dipakai dalam dunia layanan, marketing, hubungan interpersonal, sampai pengembangan diri. Intinya, manajemen harapan itu tentang mengatur dunia kecil dalam kepala kita supaya selaras dengan realitas, supaya kita nggak gampang kecewa dan orang lain juga nggak salah paham sama kita. Dalam dunia kerja, kuliah, organisasi, bahkan pertemanan, keterampilan ini penting banget. Jadi, setelah nonton video ini, kamu mungkin bisa mulai lebih jelas ngomong apa yang kamu mau. Sebutkan batasanmu dan cek apakah orang lain paham. Itu aja udah bikin hidup jauh lebih enteng. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.